Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang tahapan dalam mengembangkan storytelling. Yang pertama itu tentukan bagian cerita mana yang paling berhasil dalam video storytelling. Dalam membuat sebuah cerita storytelling pasti adanya bagian-bagian video yang berhasil ataupun tidak. Yang kedua itu tentukan bagian mana cerita yang paling cocok untuk dijadikan foto. Nah, dalam cerita storytelling itu mempunyai bagian-bagian yang dapat kita jadikan fitur-fitur foto yang dapat kita inputkan dalam video storytelling tersebut. Yang ketiga, apakah audio berfungsi dengan baik? Nah, dalam sebuah storytelling dalam sebuah video itu sangat dibutuhkan sebuah audio, sehingga kita harus memperhatikan fungsi baikkah sebuah audio tadi. Yang keempat, bagian mana yang dari cerita yang dapat atau yang paling baik kita masukkan dalam sebuah grafis. Ada bagian cerita dari storytelling tersebut dapat kita inputkan sebuah grafis untuk memperjelas sebuah video storytelling kita. Yang kelima, apakah cerita tersebut membutuhkan peta? Jika dalam sebuah storytelling itu menceritakan sebuah daerah atau letak geografis, itu kita bisa menempatkan sebuah peta yang dapat mendeskripsikan tempat yang kita ceritakan. Yang keenam, bagian mana dari cerita tersebut yang termasuk dalam teks. Nah, kita ceritakan tadi yang termasuk dalam teks, maka kita dapat mengisinya di bawah sebuah video dengan teks tadi. Yang ketujuh, pastikan informasi dalam setiap media storytelling saling melengkapi. Nah, bagian ini adalah sangat penting agar semua unsur-unsur dari sebuah video untuk membuat storytelling tersebut harus saling melengkapi dan tidak saling menimpang tindih. Yang berikutnya, narasi masalah tentang storytelling. Di sini saya materi tentang perubahan gaya hidup masyarakat. Perubahan zaman yang serba modern seperti sekarang ini dapat berdampak pada pola hidup masyarakat yang modern. Salah satu gaya hidup yang mencolok sekarang ini adalah gaya hidup masyarakat yang serba modern. Gaya hidup modern merupakan kebiasaan atau pola tingkah laku terbaru sehari-hari manusia terhadap perkembangan yang sesuai dengan zaman. Bentuk gaya hidup modern. Ada beberapa bentuk gaya modern yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjadikan status sosial menjadi salah satu yang penting. Di kota-kota besar atau di sekitar kita, status sosial sekarang ini sangatlah dianggap penting bagi sebagian masyarakat di daerah kita. Yang kedua, mobilitas yang tinggi dan padat merupakan salah satu ciri-ciri masyarakat modern. Yang ketiga, bercengkrama di tempat-tempat tertentu seperti di kafe. Banyaknya pola gaya hidup masyarakat modern biasanya berkumpul di suatu tempat seperti kafe hanya untuk melakukan kerjanya ataupun berkumpul dengan teman. Keempat, pernikahan yang agung merupakan salah satu bentuk gaya hidup masyarakat modern. Yang kelima, kelulusan atau wisuda juga menjadi salah satu bentuk gaya hidup modern. Selain ciri-ciri gaya hidup dari masyarakat modern tadi, adapun hal-hal negatif dalam perubahan pola gaya hidup masyarakat modern. Yang pertama itu netralisasi afektif, yaitu sifat dan sikap yang tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya, atau dapat disebut juga dengan individual, tapi ini tidak peduli dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Yang kedua, orientalitas diri adalah sifat yang menonjolkan diri sendiri. Biasanya ini ingin menonjolkan diri dalam bidang apapun, seperti dalam suatu pekerjaan, dalam momen-momen kebersamaan. Yang kedua, universalisme adalah berpikir dan menerima suatu secara objektif. Yang keempat adalah masyarakat modern mengejar prestasi, karena dengan prestasi bisa mendorong untuk terus maju. Yang kelima adalah spesifitas, adalah gaya hidup masyarakat secara pribadi, yaitu niat yang ditanyakan secara langsung tanpa basa-basi. Banyak sekali dampak negatif yang terjadi dalam perubahan pola hidup masyarakat modern. Namun banyak juga hal-hal yang positif yang dapat diambil dalam perubahan pola hidup masyarakat modern, sehingga kita bisa dapat mengambil hikmah dari semua dan bisa mengikuti perkembangan zaman dengan baik.